Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, di pertemuan ini kita akan memberikan gambaran batasan seperti apa evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Jadi sudah diterangkan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa di pembelajaran usia dini itu proses evaluasinya agak berbeda dengan jenjang-jenjang pendidikan di atasnya seperti SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu ada sedikit perbedaan dalam konteks evaluasi pembelajarannya. Oke, saya hanya akan menyampaikan satu slide saja. Slide-nya hanya satu saja ini, tetapi insya Allah akan memberikan gambaran yang komprehensif dari sisi pemahaman, untuk memahamkan kepada para pendengar, pemirsa dimanapun berada. Jadi bagaimana sih gambaran evaluasi pembelajaran pada anak usia dini itu. Jadi saya di sini mencontohkan, contohnya seperti ini. Nah, pada bagian standar pencapaian perkembangan anak ini misalkan kita sedang dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan aspek perkembangan yang akan dicapai itu adalah kognitif misalkan. Nah, ini kita tentukan dulu di awal. Nah, sebenarnya di setiap pembelajaran itu tidak hanya satu aspek perkembangan saja ya, tapi karena ini contoh biar untuk memudahkan pemahaman saja. Contoh nanti kita akan mengajar, yang akan kita kembangkan itu adalah aspek perkembangan kognitifnya siswa anak didik kita, peserta didik kita. Fokus di kognitifnya biar berkembang. Nah, maka kemudian dari indikator yang akan kita capai itu, maka kemudian kita tentukan pada tema. Temanya apa yang akan kita ajari? Misalkan anggota tubuh. Anggota tubuh ini pun kemudian ada dibagi menjadi dua bagian badan dan wajah. Jadi nanti proses bermainnya ada dua proses bermain. Nah, sebenarnya standarnya dalam satu pembelajaran itu ada 4. Karena ini lagi-lagi karena ini contoh saja untuk memudahkan pemahaman kalian. Jadi saya bikin 2 saja. Nah, setelah tema itu ketemu, ditentukan, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran. Ditentukan saja metodenya apa yang akan kita gunakan. Kemudian berapa waktu yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran ini. Kemudian sumber dan alat dan bahan itu yang akan kita gunakan apa? Misalkan gambar dan juga kemudian puzzle. Nah, dalam di pembelajaran pertama kita pakai puzzle, pembelajaran berikutnya kita pakai gambar, misalkan mencocokkan gambaran. Nah, kemudian di proses penugasan ini di pembelajaran pertama anak-anak diajari dulu di bagian pembukaan, dikasih pengantar, kemudian diminta anak-anak itu untuk mengamati, itu kan, menanya, mengumpulkan informasi dan seterusnya. Pendekatan saintifik itu dilakukan dalam setiap pembelajaran itu. Selanjutnya adalah proses asesmennya. Jadi proses asesmennya menggunakan ini misalkan anak diminta untuk menyusun puzzle. Jadi ada gambar, ada kepala, bodi, tangan, dan kaki. Jadi anak-anak diminta untuk puzzle-nya itu ditata di permainan pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, anak-anak diminta mencocokkan gambar dengan meletakkan potongan gambar. Jadi ada gambar mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, di situ diperhatikan. Setelah itu kemudian hasilnya seperti apa, begitu. Dikumpulkan hasilnya, itulah yang kemudian yang dimaksud dengan hasil karya. Hasil karya itu dianalisis kemudian dari kumpulan laporan penilaian itu, jadi dikumpulkan, hasilnya seperti apa, dan dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya dan lain sebagainya itu, muncullah data, kemudian ada 2 siswa belum berkembang, 2%, 2 siswa mulai berkembang,
2% juga. 5 siswa berkembang sesuai harapan. Berarti 50%-nya anak-anak sudah terlampaui tercapai. Dan 1 siswa berkembang sangat baik. Berarti ada, dari sini bisa disimpulkan bahwa ada 60% siswa itu sudah oke, sudah bisa dibilang targetnya tercapai gitu kan, di atas 50% katakan. Nah, dari sini kemudian dievaluasi. Ini hasil evaluasinya. Jadi ada 60% anak itu tercapai. Tujuan pembelajaran yaitu kognitif ini tercapai. Masih ada 4 orang yang kemudian masih belum mencapai proses perkembangan itu. Nah, kemudian dilihat juga evaluasi pelaksanaannya. Kira-kira ketika proses pembelajarannya apa yang kurang? Misalnya, alokasi waktunya kurang lama. Misalkan anak-anak itu waktunya kurang lama dalam proses bermainnya misalkan. Atau metodenya, ternyata anak-anak itu kalau metode bermain itu masih kurang pas misalkan. Nah, atau sumber bahan dan alatnya. Anak-anak masih belum terbiasa dengan puzzle misalkan. Nah, nanti itu kemudian dari hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan di bagian ini. Ternyata, nanti karena anak-anak belum terbiasa dengan puzzle misalkan, nanti akan saya ganti gitu misalkan dengan yang lainnya misalkan begitu. Nah, kemudian juga dari hasil ini menjadi bagian dari pelaporan perkembangan itu. Jadi hasil-hasil ini nanti akan diwujudkan dalam sebuah laporan perkembangan yang dilaporkan kepada orang tua ataupun pihak-pihak terkait. Pihak terkait itu misalkan yayasan, atau mungkin nanti ada pengawas, atau mungkin pada proses akreditasi lembaga PAUD itu kan dibutuhkan itu laporan-laporan penilaian itu. Maka kemudian jadi di sini dari keseluruhan evaluasi pembelajaran itu ada proses yang namanya mengumpulkan. Mengumpulkan data itu ada posisi ini. Nah, di sini posisinya. Kemudian ada proses menganalisis di sini. Nah, jadi diwujudkan dalam laporan. Ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan gitu. Nanti secara teknis kita akan belajar itu. Kemudian ada yang menafsirkan. Menafsirkan itu ini. Hasilnya ini. Ya ini. Setelah itu ada yang namanya memberikan keputusan. Memberikan keputusan bahwa hasil inti kesimpulannya adalah ini. Keputusannya adalah ini. Nah, setelah itu kemudian keputusan yang diwujudkan adalah misalkan perbaikan proses pembelajaran, atau juga kemudian dilaporkan begitu. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.